mendatangi kita dengan mengirimkan anaknya yang kelahirannya kita rayakan saat ini. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar atas kami, sehingga Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal itu bagi kami. Tuhan Yesus menjadi manusia untuk memberi jalan dan kuasa agar manusia bisa berpindah dari kegelapan pada terang, dari pementingan diri karena dosa pada kasih akan sesama. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus datang untuk menebus kami dari hukuman dan kuasa dosa. Kiranya berkat berlimpah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan pujikan pujian Gita Sorga Bergema. Baca. Cek 1, 2, 3. Bacaan diambil dari kitab Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah daftar yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah sabda Tuhan.
percaya oleh Rian. Di suatu malam gelap nan berbintang, serta sang langit ikut bergirang, berkedip satu bintang memancarkan cahaya gemilang yang menghantarkan orang bijak menuju kepada terang, bahwa seorang raja juru selamat telah datang. Tidak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda bahwa dunia ikut berseri karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Karena kedatangannya membawa anugerah untuk setiap orang percaya. Orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan Allah, Juru Selamat, yang akan mengubahkan hidup yang pekat, dosa yang mengikat, dan iblis yang menjilat. Ya, kita semua akan selamat karena kelahiran bayi yang amat dahsyat. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki penyalaan lilin. Yang pertama, dengan hormat kepada Bapak Sumhadiyanto, evangelis yang siang hari ini akan membawakan firman Tuhan, kami persilakan untuk menyalakan lilin utama. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Bobri 1, Bapak Wildan. Berikutnya kami mohon mantan guru Bapak Arif Susilo. Bapak Ketua Umum Alumni SMP Busa 84, Bapak Bobi Prasetyo. Kami mintakan juga kepada Koordinator Persekutuan Doa Busa 84, Ibu Beni, menyalakan lilin. Menyalakan lilin. Ketua Panitia Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023, Ibu Icus menyalakan secara khusus. Dan juga wakil dari Paseduluran Alumni SMP Bobri 1 84, Bapak Kasidi, kami persilakan untuk menyalakan lilin.
and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. All I all need, oh, hear the angel voices, a night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu marilah sebelumnya kita membawa hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang begitu besar dan sempurna. Engkau buktikan dengan kerelaanmu memberikan anakmu yang tunggal datang ke dunia sebagai manusia untuk menderita, mati, menjadi tebusan bagi kami. Tuhan yang Maha Besar, siang ini kami hendak memperingati kembali kelahiran Sang Juru Selamat yang Kau karuniakan kepada kami. Biarlah hati kami bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menjadi pembicara utama bagi kami, menerangi hati dan jiwa kami, memberi kami kepuasan oleh karena pelayanan firman-Mu. Kepada kasih setia-Mu Tuhan kami bertelut. Kami rindu Tuhan bahwa kami akan meninggalkan tempat ini dengan hati yang dipuaskan oleh karena pelayanan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sesuai dengan tema yang diangkat oleh PGI dan KWI tahun ini, tema Natal yang diangkat oleh KWI dan PGI tahun ini, maka saya akan mengajak kita untuk merenungkan dari Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 12, kisah mengenai orang-orang Majus yang datang untuk menyembah Tuhan Yesus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintainya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia.
Sesudah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setiap kali memperingati Natal, maka satu hal yang harus kita ingat adalah siapakah sang bayi Natal yang kita peringati itu. Siapakah sang bayi Natal yang datang ke bumi ini? Matius 2 ayat 2 mengatakan, orang-orang Majus ini mengatakan, dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Menjadi menarik karena pada masa itu kerajaan Yahudi, kerajaan Israel bukanlah kerajaan yang besar. Mereka adalah kerajaan yang terjajah. Penguasa pada masa itu adalah kerajaan Romawi. Jadi apa kena mengenanya? Kelahiran seorang raja dari kerajaan yang terjajah menjadi sesuatu berita yang menarik. Maka haruslah sesuatu istimewa yang terjadi. Rupanya ratusan kilometer dari Bethlehem, tempat lahirnya sang bayi Natal itu, muncul satu bintang yang dibaca oleh orang-orang cerdik pandai yang disebut sebagai orang-orang Majus. Orang-orang yang bisa menafsirkan perkara-perkara besar. Dan waktu melihat bintang itu, maka secara spesifik mereka menunjukkan sesuatu. Jika itu berbicara mengenai Raja Yehuda dari kerajaan yang eksis pada masa itu, maka raja yang lahir ini hanya raja lokal yang kekuasaannya sangat terbatas karena terjajah oleh bangsa Romawi. Tetapi mereka menunjukkan sesuatu yang besar. Ini bukan raja kerajaan Yehuda masa itu yang dijajah oleh Romawi, tetapi berbicara mengenai satu kerajaan yang diinisiasi oleh Allah sendiri. Satu kerajaan yang besar, satu raja yang akan memimpin pada masa yang tertentu, yang membuat seluruh bumi diwakili oleh orang-orang Majus yang ratusan kilometer jauhnya menyembah dia. Beberapa tafsiran mengenai orang Majus, karena Alkitab tidak menjelaskan secara jelas siapa orang Majus itu. Maka gereja-gereja barat menyebutkan bahwa orang Majus ini adalah 3 orang. Dan kemungkinan besar mereka raja-raja dari berbagai bangsa. Bahkan gereja barat memberi nama 3 orang Majus ini, Baltsasar, Melkior, dan Gaspar. Mereka adalah raja dari Arab atau Ethiopia, raja dari Persia, dan raja dari India. Dan mereka orang-orang besar. Andai kata mereka bukan orang raja, mereka datang ke Yerusalem kepada Raja Herodes. Dan Herodes merasa cukup harga dirinya untuk menyambut kedatangan orang-orang Majus ini. Jadi pastilah ini bukan orang-orang level masyarakat biasa, orang-orang yang dihargai juga oleh Herodes, sehingga Herodes merasa layak dirinya menerima kehadiran orang-orang Majus ini. Dan mereka melihat bintang di timur itu, dan mereka menyimpulkan siapakah Raja Yehuda yang lahir ini. Dan keputusan hati mereka berkata, kami datang untuk menyembah dia. Sesuatu yang sangat spektakuler. Siapa yang menyembah siapa?
seorang yang akan disembah adalah seseorang yang dianggap sebagai satu pribadi yang mulia, yang besar, yang layak menerima penyembahan, pengabdian diri dari orang yang menyembahnya. Dan orang-orang dari berbagai bangsa ini, pembesar-pembesar dari bangsa-bangsa ini, datang untuk menyembah Yesus. Jadi sang raja yang lahir, sang bayi Natal yang lahir ini adalah satu pribadi yang sangat mulia, yang diakui oleh orang-orang Majus dari timur. Pertanyaan kemudian, jika begitu, bagaimanakah seharusnya kita menanggapi sang bayi Natal ini? Apakah perayaan Natal menjadi satu kegiatan agamawi, satu yang berjalan seremonial, yang setelah selesai kemudian berakhir, atau sesuatu yang seharusnya mendatangkan berkat bagi kehidupan kita? Tema kita, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, menjadi sesuatu yang mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut sang bayi Natal ini. Seharusnya perjumpaan kita dengan sang bayi Natal, waktu kita mengingat kembali kelahirannya di bumi ini, seharusnya itu mendatangkan bagi kita satu pengaruh di dalam kehidupan kita, satu perubahan di dalam kehidupan kita, kerelaan untuk mengubah kehidupan kita. Bacaan kita menjelaskan mengenai 3 sikap dari orang-orang di dalam menanggapi sang bayi Natal. Dimulai dari imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ketika orang Majus datang kepada Raja Herodes dan bertanya, di mana Raja Yahudi yang baru datang, yang baru lahir ini? Maka Herodes tidak punya clue, tidak punya kesimpulan. Maka dia harus mengundang pejabat-pejabat agama dari bangsa Yahudi, dari agama Yahudi. Dan mereka datang, mereka mencari di dalam kitab suci mereka dan mereka menemukan clue-nya di mana sang bayi ini dilahirkan, di kota Bethlehem. Meskipun para imam kepala dan ahli Taurat ini mengerti dan menanggap sang bayi yang dinubuatkan di dalam Alkitab mereka, di dalam kitab suci mereka, tetapi bagaimana hati mereka? Tidak satu pun mereka bergerak untuk menyambut sang bayi Natal. Mereka tetap tinggal di Yerusalem, bukan pergi ke Bethlehem dan mencari bayi Natal. Tokoh yang kedua, Herodes, menangkap dia mengenai kelahiran sang raja Yehuda. Dan Herodes adalah raja yang diberi jabatan oleh kerajaan Romawi untuk memerintah kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan bagaimana hati dia? Hati dia menjadi marah, hati dia menolak, hati dia justru menginginkan membunuh sang raja ini supaya tidak menjadi saingan di dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang Majus ini. Mereka berkata, kami datang untuk menyembah dia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini? Menempuh perjalanan mereka beratus-ratus kilometer, naik unta. Jika sekarang kita dengan fasilitas tol 1000 kilometer itu Anyer sampai Banyuwangi, dan itu bisa kita tempuh kurang dari 24 jam lewat jalan tol. Tetapi jika mereka naik unta, berapa lama perjalanan mereka harus ditempuh? Berapa banyak bahaya harus mereka alami di sepanjang perjalanan yang penuh dengan padang gurun itu. Tapi mereka datang untuk menyembah dia. Dan ketika dia bertemu dengan sang bayi Natal, apa yang dilakukannya? Mereka sujud menyembah dia. Sujud adalah tindakan merendahkan diri. Ketika mereka meletakkan dirinya di tanah dan menyembah kepada satu pribadi yang besar, satu ungkapan hati yang datang kepada Allah. Maka kita bisa bertanya di dalam hati kita, apa yang kita lakukan untuk sujud menyembah kepada sang bayi Natal ini? Apa yang kita lakukan dengan hati dan jiwa kita?
untuk datang kepada Sang Bayi Natal. Di dalam bukunya Sebelum Amin, Max Lucado meringkaskan pengajaran doa dan juga doa-doa di sepanjang Alkitab, di dalam sepanjang kitab Injil, menjadi satu ungkapan yang sederhana. Maka dia merumuskan di dalam panduan doa yang sederhana. Bapa, Engkau baik. Aku membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan pertolongan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Bagi Max Lucado, doa adalah sikap hati seorang anak kepada bapaknya. Seorang anak yang membutuhkan pertolongan berseru kepada Bapa yang bersedia untuk memberi pertolongan. Kemudian dia hanya menyingkapkan itu. Bapa, Engkau sungguh baik. Aku perlu pertolonganmu. Tolong aku keluar dari masalah keuangan ini. Beri aku hikmat untuk memilih langkah hidup yang tertentu. Beri aku kuasa untuk mengatasi ini. Tolong aku mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Aku berdosa, ampuni aku. Mereka butuh pertolonganmu. Lihatlah saudaraku, temanku ini, berkatilah mereka, sembuhkan dia, ampuni dia. Tolong dia. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Satu doa yang sederhana. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita mengenai kuasa doa. Jika sekecil apapun imanmu, berkata kepada gunung ini, pindah gunung ini. Tetapi kemudian mengakhiri pengajarannya itu, Tuhan Yesus berkata, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Pertanyaannya bukanlah bahwa sulit menghampiri Allah itu. Bukan. Menghampiri Allah itu sesuatu yang sederhana dan gampang. Pertanyaannya adalah, apakah hati kita rela datang kepada Dia seperti orang Majus, datang untuk menyembah Dia, seperti orang Majus bertelut di hadapannya dan menyembah Dia, memberikan persembahan, memberikan hati mereka kepada Allah. Apakah kita akan datang kepada Dia? Jika doa adalah sesuatu yang sederhana, adakah kita rela untuk berdoa dan berseru kepada Dia? Kemudian karena diperingatkan di dalam mimpi, maka untuk tidak kembali kepada Herodes, maka orang-orang Majus ini pulang menempuh jalan yang ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Mengajarkan kepada kita satu sikap berikutnya untuk menanggapi Sang Bayi Natal, yaitu apakah kita rela berubah di dalam kehidupan kita ketika firman Tuhan, ketika Roh Kudus menyatakan sesuatu di dalam hati kita. Apakah kita rela berubah? Apakah kita rela menempuh jalan lain dalam kehidupan kita ini? Satu kali
kita satu dalam hati kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penguasa kami yang tunggal, Allah yang telah memelihara setiap kami, Allah yang telah melindungi setiap kami, hari-hari yang telah kami lalui. Sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Allah, Engkau telah memelihara setiap kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Pada siang hari ini kami mengucap syukur, kami bersekutu di dalam perayaan Natal alumni SMP Bob Kris 1 Angkatan 84. Allah Bapa, siang hari ini kami hendak memohonkan permohonan doa kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tersebar di seluruh Indonesia, alumni SMP Bob Kris 1 Angkatan 1984 yang Engkau tempatkan dimanapun mereka berkarya, dimanapun mereka mengadakan pelayan di dalam setiap kehidupannya. Kami berdoa, Engkau berkati mereka yang berjuang di tengah-tengah samudera untuk memperjuangkan keluarganya, untuk memperjuangkan kehidupannya. Engkau jamah, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau berkati kepada keluarga-keluarga alumni yang saat ini berjuang di dalam perekonomiannya, di tengah-tengah pasca pandemi. Tuhan berkati, Tuhan tuntun agar supaya keluarga-keluarga ini senantiasa mengucap syukur di dalam setiap peristiwa kehidupan. Allah Bapa di sorga, kami juga memohonkan doa untuk keluarga-keluarga alumni yang telah mendahului kami semua. Teman-teman kami yang sudah Engkau panggil, kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka semua. Tuhan berkati, berikan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami letih, lesu, dan beban berat di dalam kondisi fisiknya. Yang sakit, kiranya Engkau jamah, sakit penyakit, obat-obatan, ataupun pendampingan keluarga. Kiranya semuanya ini semata-mata Tuhan untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa di sorga, kami memohon doa untuk alma mater kami, SMP Bob Kris 1 Yogyakarta. Kiranya Engkau pakai Tuhan di dalam melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini, di tengah-tengah kota Yogyakarta. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mempersembahkan ucapan syukur dengan berdasarkan di Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11 yang demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita akan mempersembahkan dengan diiringi pujian di dalam palungan. Bintangnya di langit mengkilat
Mari kita bangkit berdiri, kita persembahkan apa yang sudah kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Maha Besar, sungguh kami mengucap syukur kalau kami sudah mengumpulkan persembahan pada saat ini. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan, agar supaya persembahan kami kumpulkan ini dapat bermanfaat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa, jikalau di dalam kami mempersembahkan banyak kekurangan dan dosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Peringatan Natal kali ini menantang kita untuk meninggalkan kegelapan dan hidup dalam terang serta menjadi pelaku kasih. Kami membuka hati kami untuk hidup dalam terang dan menjadi pembawa kasih. Marilah kita melangkah dengan bersandar pada Tuhan yang memampukan kita dengan pimpinan dan kuasa-Nya. Syukur pada Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Sekarang Bapak Ibu, saya masih menunggu bule dari Malioboro sebentar lagi ya. Akan datang masih di kamar mandi.
Jongkate malah tak gowo. Iya. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki acara santai. Selama masa persiapan ini, kita banyak sekali tantangan setelah pasca pandemi Mas Aan, Mas Arif, Pak Wildan, sehingga yang tadinya sudah dipersiapkan ketoprak Sri Mulat, namun karena sesuatu tidak jadi, saya pelayanannya padat, kemudian teman-teman juga banyak pelayanan, sehingga kita akan spontanitas. Baik, kita mengawali pada acara ini, kita akan mendengar sambutan dari Ketua Panitia oleh Ibu Icus. Ibu Icus sudah siap? Sudah disiapkan kepeane? Silakan. Jari ini kayak Mami Selamet tahu. Selamat siang Ibu Bapak dan rekan-rekan yang saya kasihi. Shalom. Sebenarnya banyak ya teman-teman yang sudah mendaftar untuk bisa hadir, tapi saya percaya bahwa mereka sedang menuju ke sini dan Tuhan sudah pimpin mereka untuk dengan mudah dan lancar menuju ke sini, dan kita sambil menunggu. Bersyukur kepada Tuhan karena atas kehendaknya pada hari ini kita boleh berkumpul bersama dalam perayaan Natal dan temu kangen alumni SMP Bogri 1 angkatan 1984. Sehubungan dengan perayaan Natal dan temu kangen alumni SMP Bogri 1 angkatan 1984 ini, saya mewakili segenap panitia mengucapkan selamat datang dan teriring terima kasih atas kasih dan kesempatan Bapak Ibu boleh hadir di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bogri 1, Bapak Ibu Guru yang dulu pernah mengajar kami, Ibu Bapak Guru SMP Bogri 1. Telah berkeliling-keliling di mana? Belum ya. Mari kami panggil vokal grup dari ini kita kedatangan artis Arafik, ketua alumni. Silakan. Ayo ini. Nih. Mari ya, marilah ini. Ini turis dari Malioboro ya. Mari ya. Celananya pakai tahun 80-an, jetbreak. Saya sudah menjahitkan tapi sebulan persiapan Natal tak gue sesak. Nggak jadi. Saya tadi kembar gini, tapi tadi saya coba sesak. Kowe malah kaya ning kok anu lho. Sing kok film apa? Parto lho sing koncone Parto sapa? Bu Ririn. Baik, ini teman-teman angkatan 84, Mas Aan, Mas Arif, Pak Wildan, Mbak Tias. Luar biasa, di masa tua kita masih memelihara iman, amin. Cek 1, 2, 3. Cek, cek. Done.
kasih vokal grup Sangkakala. Kita duduk dulu, kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Umum alumni yang saat ini berpakaian Rafiq. Ini tadinya mau diiringi lagunya Ida Laila. Ida Laila. Tapi karena telat lagunya Hantu jadi Nyai berulang-ulang kali. Baik Bapak Ibu, emang guyu aja. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi memang kami sengaja berkostum seperti ini dengan Pak Ari. Tadinya mau joget-joget juga gitu. Tapi karena lagunya nggak muncul ya sudah nggak apa-apa. Ya, boh yang ada di penggalian Bapak Ibu seperti apa, saya nggak mau berpikir gitu. Jadi terima kasih Pak Ari sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku Ketua Umum Seduluran. Tidak banyak yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi yang paling penting adalah bahwa kostum ini menunjukkan bahwa kita ini sudah usia 50 lebih. Saya kelahiran 68, berarti sekarang besok 55. Besok 55. Nah, ada yang naik turun tapi enggak banyak gitu. Kalau naik ya selisih 3-4 tahun. Kalau saya dengan Pak Ari itu beliau lebih sepuh. Jadi kalau saya ngaturi beliau itu selalu Pak D gitu. Nah, yang sepuh-sepuh itu selalu saya aturi Pak D karena wujud penghormatan saya kepada beliau. Nah, tentu bahwa ketika kita bicara usia itu ya arep ngopo meneh begitu. Anane meng seneng-seneng. Jadi saya tertarik dengan bukunya Pak Butet gitu. Pak Butet Katarjasa yang intinya itu urip mung sak derma mampir guyu. Sudah, jadi kita menghibur diri saja begitu. Apalagi tadi yang didoakan syafaat oleh Pak Ari bahwa selain kita juga sudah berusia tidak sedikit, ada juga yang ya maaf mendahului kita semua. Tahun kemarin, tahun 2022 ada satu lagi sahabat kita yang kondur gitu. Kelas berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami semua ini satu angkatan, sudah melalui kelas berbuah. Januari kami mengikuti materi kelas berbuah dan kelas bertumbuh. Baik, Pak Irawan. Ya, ini monggo, Man, sini Man. Ini rambutnya 3, tapi yang ini dijabut loro ini. Karena asli. Bedanya di situ Pak. Kalau yang satu dijabut muni wow gitu, nek iki dijabut muni wah. Nadanya beda. Sudah cukup? Belum Pak Irawan. Monggo, Pak. Saya kepengen mendengar kesaksiannya Pak Irawan ketika dulu dari kelas 1 wah nakal banget masaan ini. Ini nakal banget. Saya ingat mindah patok. Ketika waktu itu pelajaran agama Pak Mujiman. Pak Mujiman, ini Mas Irawan ini di kelas ini selalu ngaco gitu. Padahal pelajaran agama loh. Mangan kuaci, disabur, nengguri dan sebagainya. Kemudian diubah oleh Tuhan ketika sudah berkeluarga. Sudah punya tanggung jawab dan bahkan mantan majelis GKI Ngupasan. Luar biasa. Nah, ini pada waktu jenengan tersesat di masa remaja ini sing mbok rasake apa Mas? Enggak ada jalan lain ya ke negeri melalui jalan lain. Saya belum menemukan jalannya saat itu. Oh, isih apalan gitu masih ya? neng ledok. Oh, isih neng ledok. Jadi belum ada jalan yang ke atas. Jenengan masih ikut roh Herodes ya? Oh iya. Roh Saat itu Herodes. memang bletok-bletok ngono Iya. Mas. Jadi Tadi sok keblasuk. oh. Masaan tadi kan bilang orang Majus itu yang pertama kali merespon datangnya bayi Natal. Nah, orang Majus itu kan dari Persia ya kalau nggak keliru tadi ya. Ya. Dari Persia dia jauh datang ke Yerusalem. Ya. Kok iso Mas? Ya. Itu kalau nggak tuntunan Roh Kudus nggak mungkin. Makanya. Nah Ya. demikian juga saya. Ya. Kalau Roh Kudus tidak membentuk saya, nggak mungkin juga. Amin. Nah ini saya kepingin mengajak teman-teman ada satu kesaksian. Maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Yang saya tangkap
kita itu banyak sekali diberikan kuasa Tuhan untuk alternatif. Ketika kita terpuruk, ojo buru-buru meratap, ojo buru-buru nangis, ojo buru-buru putus harapan. Masih ada jalan lain. Urip ya ora apalan ya Mas Irawan. Ora apalan. Mas Aan tadi udah bilang, ketika berdoa mohon tuntunan Tuhan itu sepenuh hati. Menghadirkan hadirat Allah. Ini rada khotbah iki ya. PI. Nah ini wawancara saya dengan Mas Irawan ini. Saya saat ini menjadi anak dari bimbingan Mas Irawan di kelas bertumbuh. Besok Januari ini kita akan menunggu di kelas berbuah. Gitu ya. Terima kasih Pak Irawan. Kita berikan aplaus. Baik, kita akan mendengar sepatah kata dari perwakilan Persekutuan Doa 84, Pak Giarto yang sudah ditunjuk. Ini aktivis di Gereja Pentakosta. Puji nama Tuhan, terima kasih. Shalom. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai. Tuhan memberkati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Wildan dan Wakil Kepala Sekolah Pak Sugianto dan Bapak Ibu Guru Pak Arif dan Kak Tias dan juga Pak Aan. Terima kasih untuk firman-Nya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mewakili daripada teman-teman PD. Pada hari ini kami kita merayakan Natal yang keempat ya Bu. Ya, puji Tuhan, Persekutuan Doa bisa berjalan selama 4 tahun ini. Dan kami bersyukur dari sedikit 5 orang sampai sekarang lumayan ada yang dia terdaftar sekitar 30-an orang. Dan kami mengharapkan dari teman-teman yang saat ini hadir, yang anak Nasrani mungkin bisa bersama kami untuk persekutuan, supaya kita semakin banyak dan kita semakin sukacita. Yang kita harapkan di dalam persekutuan ini kita bisa saling bertumbuh. Seperti tadi kita juga ada Pak Irawan ya, teman kita ini memberikan bimbingan kepada kita semakin supaya kita bisa bermanfaat di masa usia yang sudah lanjut ini. Kita mengharapkan supaya tidak ke jalan lain ya, tetapi ke jalan Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Ya, semakin hari semakin tua ya, semakin kita mendekati, biarlah kita semakin setia dan mendekat kepada Tuhan Allah kita. Kami bersyukur pada siang hari ini semua acara bisa berjalan dengan baik. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan Allah kita yang memberikan waktu ini ya, dimana di luar kita tidak mengikuti yang lainnya bersenang-senang, tapi di sini kita merayakan kasih Allah kita yang Dia lahir untuk kita, untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Ini semua karena anugerahnya. Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang dari seduluran yang hadir pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan kami berharap kepada kita semua dalam perseduluran ini semakin hari semakin nyedulur ya, tidak semakin berpisah, tidak semakin merenggangkan, tetapi saling ada ikatan satu kali kasih. Nah, kami harapkan juga nanti seduluran acara ini yang diberikan kepada kita, diberikan waktu untuk acara Natal ini, karena ini adalah salah satu agenda besar di dalam perseduluran, yaitu perayaan Natal dan juga Syawalan ya. Untuk itu salah satunya ini adalah agenda besar di dalam perseduluran. Untuk itu kami mengharapkan untuk lain waktu ya, bisa seduluran bisa hidup hadir semua di dalam perayaan Natal ini. Dan kami bersyukur, terima kasih kepada
Pak Windu dan juga yang memberikan membantu kami di dalam acara ini. Kalau tidak ada beliau-beliau ini rasanya hampa. Karena tidak ada. Kita ini semua pinter ya, acting juga pinter, gitar juga pinter ya. Tapi jauh daripada beliau-beliau ini. Terima kasih untuk itu. Kami akhiri sambutan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini Rano Simoto ini. Ya, tolong Mas Eko untuk standby. Ini setiap momen harus diabadikan karena ini akan dimasukkan di grup. Mas Eko Ari selalu standby. Ya, Pak Gi udah diambil tadi. Oh, ya Pak Gi ke panggung. Ben Abdul. Ben Dolego. Wah, butuh ada. Sambutan kok enggak ya? Baik Bapak Ibu, kenapa saya seperti ini? Saya memperlakukan azas keadilan ya, supaya semuanya merata. Oke, baik, sebelum kita sebelum vokal grup, saya nanti akan mewawancarai Bapak Arif Susilo dengan segala dinamikanya. Kita sambut dulu vokal grup Sangkakala kembali untuk menyanyikan lagu kedua, Glory. Ya, monggo Bu Ririn. Mari Pak Irawan ikut memuji nama Tuhan. Ya. Mari. Ayo Pak Ir, Bune. Bapak. Udah. Nuri. Gloria.
Terima kasih. Ya. Ya. Apa meneh? Luar biasa ini teman-teman kita dengan penuh semangat. Baik, kami silakan duduk kembali teman-teman. Kita akan nyanyi lagu lagi. Ya, silakan. Lagu wajib, ya. Ya. Baik, vokal grup kembali dan saya mohon informasinya Pak Bobi, ruang makan sudah ready? Oke, kita satu lagi. Setelah makan kita akan mengundi door prize. Ya. Bapak Ibu nanti sekalian ikut nyanyi nggih. Ini lagu apa ini? Satukanlah, satukanlah. Monggo Bu Ririn. Bukanlah hati kami Baik, kita akan merasakan berkat Tuhan melalui makan siang. Kami persilakan Ibu Ririn untuk bawa dalam doa makan. Saudaraku, mari kita menyatukan hati dalam doa. Allah yang Maha Kasih, puji syukur Bapa untuk segala kesempatan yang Bapa berikan siang hari ini, kesempatan sehat, kesempatan bersuka cita di dalam merayakan Natal, kesempatan bertemu saling mengasihi. Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang boleh menguatkan kami dalam persaudaraan,
dalam alumni SMP 1 Bosa. Terima kasih untuk guru-guru kami, pembimbing kami yang boleh hadir pada siang hari ini. Kami berdoa Bapak, kami yakin Bapak Engkau juga melawat dan menghampiri pembimbing guru-guru kami. Terima kasih Bu Ririn. Kita serahkan kepada seksi Komsodi. Sudah siap ya Bu Tati ya? Baik, kita akan menuju ke ruang sebelah Bapak Ibu untuk menikmati daharan yang sudah lumadi. Kami persilakan. Aku derek Gusti, uripku kan jadi berkahi. Hatiku ai tentrem, hatiku ai tentrem, kabeh iku mesti
malam minggu, Pak. Ya, oke, selamat, Pak. Wes rampung ngono. Sekali lagi ya, sekali meneh.